Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, bersyukur dapat kembali menyapa sahabat dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Robert S. Pandiangan dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Resort Mampang Perapatan, anggota PGW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Minggu 14 September 2025, ditulis oleh Pendeta Esi Eisen dari GKI Halimun Jakarta dengan judul Kasih yang Menyembuhkan, yang dilandaskan pada Injil Yohanes 3 ayat 13-17, dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Yohanes 3 ayat 17. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas perkenan-Mu. Kami boleh saat ini mempersiapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Dan berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar, dan atas kuasa Roh-Mu kami diteguhkan untuk memahami dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunkan kami dalam segala kelemahan kekurangan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita dari Yohanes 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Sahabat, di dunia yang penuh perbedaan dan ketidaksempurnaan ini, sangat mudah bagi kita untuk terjebak dalam pola pikir menghakimi. Ketika melihat kesalahan orang lain, kritik begitu lancar mengalir, dan kita merasa lebih superior. Kita lupa bahwa setiap individu memiliki perjalanan hidup dan pergumulan masing-masing. Penginjil Yohanes menuliskan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Artinya, kedatangan Yesus bukan untuk menghukum atau mencela, melainkan untuk menawarkan kasih dan pengampunan. Yesus datang untuk menebus, bukan untuk menghakimi. Fokus Kristus adalah menyelamatkan dunia yang terhilang, bukan untuk menghukumnya. Pesan ini menantang kita untuk mengubah perspektif. Alih-alih cepat menghakimi, kita dipanggil untuk meneladani kasih Allah yang rela mengampuni dan memberi kesempatan bagi orang lain untuk berubah. Sahabat, apakah kasih Allah yang agung ini sudah mempengaruhi tingkah laku kita sehari-hari? Mampukah kita menahan diri untuk tidak menghakimi orang lain dan memilih untuk mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi kita? Ingatlah bahwa kita semua adalah pendosa yang membutuhkan anugerah. Marilah kita belajar melihat orang lain dengan perspektif kasih, memberikan pengampunan, dan menolong mereka untuk bangkit. Sebab bukankah hanya kasih yang pada akhirnya akan menyembuhkan dan mempersatukan? Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau ingatkan kami untuk meneladan yang Kau nyatakan perbuat dalam kehidupan kami, yaitu mengampuni, memaafkan, bukan menghakimi, bukan menghukum. Sedemikianlah yang perlu kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kuatkan kami Bapa dengan Roh-Mu yang sudah ada dalam diri kami, sehingga kami benar-benar ya Tuhan melakukan kasih dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam anak Yesus Tuhan kami. Amin.
Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa saudaraku, subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.